Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiono Ramadan Priambodo dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan. Video kali ini saya akan membuat video tutorial menginstal Debian berbasis Graphical User Interface dengan UI Make. Pertama yang kalian butuhkan sudah pasti VMware-nya, VMware Workstation Pro. Lalu yang kedua file ISO Debian-nya. Oke, jika sudah, langsung aja kita ke create a new virtual machine. Lalu kita pilih yang tipikal aja. Next. Lalu di sini kita pilih opsi install this image file dalam ISO. Terus kita pilih opsi yang ini. Saya nyimpannya di folder Debian. Oke, jika sudah, langsung aja kita klik opsi next. Nah, di sini untuk virtual machine name-nya bebas ya. Kalau saya akan namain Oke. Nah, di sini yang paling penting lokasi tempat kalian menyimpan virtual machine yang kalian buat ya. Ini penting sekali ya. Jangan lupa kalian buat folder untuk menyimpan di mana tempat virtual machine kalian. Karena saya sudah membuat foldernya, jadi saya tinggal pilih yang ini. Lalu jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini kita bisa ngatur maksimal size dari virtual machine kita. Saya akan pilih yang 20 GB saja. Nah, ini pilih yang split. Kita klik opsi next. Nah, di sini kita bakalan menambahkan 2 adapter jaringan. Yang satu menggunakan NAT untuk internet, dan satunya lagi buat host only agar bisa komunikasi langsung dengan host. Langsung saja caranya, yaitu kita masuk ke customize hardware, lalu klik add. Yang network adapter ini kalian pilih, kalian klik, lalu finish. Jadi yang network adapter ini dijadikan primary. Nah, network adapter 2 ini dijadikan secondary. Lalu jangan ini opsional sih. Kalian mau nambahin core prosesor berapa? Saya bakalan nambahin 2. Kita klik close. Jika sudah, kalian pilih finish saja. Kalau muncul notif seperti ini, dihirapan saja, klik OK. Oke, jika sudah, tampilannya bakalan seperti ini. Kalian jika ingin pilih opsi ini, kalian tinggal klik saja, lalu pencet di keyboard tombol arrow kalian ya, kanan atas dan ke bawah. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari graphical install dan install biasa. Jadi graphical install ini tuh tampilannya itu grafis, yang lebih enak dilihat lah, cocok buat pemula kayak kita. Sedangkan kalau install biasa itu cuma tampilan yang bentuknya teks, tapi lebih ringan dan lebih cepat. Beda dengan graphical install. Di sini saya akan memilih yang graphical install saja. Klik enter. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sini kita disuruh milih bahasa. Kita bakalan pilih yang Inggris saja.
continue. Lalu di sini kita memilih lokasi kita tinggal. Ini kita pilih yang Indonesia, karena di sini nggak ada Indonesia, kita pilih klik other dulu, baru pilih yang Asia dan pilih yang Indonesia. Kita continue. Di sini kita diminta untuk configure lokal. Di sini pilih yang United States saja. Nah, di sini diminta key map to use. Kita pilih yang American English. Kita klik dulu. Oke, di tahap ini sini Debian menanya interface mana yang ingin kamu pakai sebagai primary network interface. Kita pilih yang interface NS33 karena ini adalah koneksi utama yang tersambung ke internet. Kita pilih klik continue aja. Oke, di sini kita disuruh mengisi nama dari hostname kita. Ini bebas ya. Kalau saya bakal namain. Oke, kalau sudah kita klik continue saja. Untuk domain name kita kosongkan saja. Nah, di sini kita disuruh mengatur root password kita. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu super user atau root. Jadi super user atau root ini adalah akun pengguna khusus sistem operasi berbasis Linux yang memiliki hak akses paling tinggi. Jadi root ini bisa ngelakuin apa aja yang ada dalam sistem. Lalu kenapa sih harus diberi password? Jadi root ini tuh sangat sensitif, bisa merusak sistem kalau disalahgunakan. Tanpa password, root bakalan dinonaktifkan otomatis. Jadi itu. Jadi kita langsung masukkan password saja. Bebas ya ini ya. Yang gampang-gampang aja enggak bisa diingat. Kita klik continue. Oke, setelah ngatur password, kita juga diminta buat akun user biasa. Jadi akun ini tuh bakalan digunakan sehari-hari buat aktivitas kayak buka file, browsing, dan lain-lain. User biasa ini tuh akses ke sistem itu dibatasi. Jadi ya hanya bisa akses ke sistem tertentu. Tidak seperti super user atau root yang bisa akses sistem 100%. Jadi kita masukkan saja for cover usernya. Ini bebas ya, apa aja serah kalian. Ini juga samain aja. Nah, di sini kita diminta buat password akun user biasa kita. Lihat simpel ya, passwordnya agar mudah diingat. Nah, di sini kita diminta buat memilih zona waktu kita. Karena kita tadi milihnya wilayah kita di Indonesia, jadi kita disuruh buat milih zona waktunya. Karena saya di wilayah Jakarta, saya bakalan milih di wilayah Western. Kalau sudah, tinggal continue saja. Oke, di tahap ini kita disuruh milih metode partisi. Karena kita pengen instalasinya cepat dan otomatis, jadi kita pilih yang opsi pertama aja, yang guide use entire disk. Opsi ini bakalan secara otomatis buat seluruh kapasitas disk buat sistem Debian tanpa harus setting manual.
Ini cocok banget buat yang masih belajar. Kita klik continue saja. Dari sini kita suruh milih disk buat partisinya. Cuma ada satu ya, jadi kita pilih yang ini aja. Tapi sebelum itu saya bakal jelasin secara singkat apa itu SCSI. Jadi SCSI itu panjangannya itu Small Computer System Interface. Jadi ini interface yang digunakan buat menghubungkan komputer dengan perangkat hardware kayak storage, printer, dan lain-lain. Kita pilih opsi ini ya karena emang itu disk utamanya yang tersedia buat instalasi Debian kita. Kita pilih continue saja. Nah, di tahap ini kita diminta buat milih skema partisi. Saya pilih yang all files in one partition. Opsi ini tuh bakalan nyimpen semua file sistem kita dan data pengguna dalam satu partisi. Ini menurut saya pilihan yang paling mudah, terutama buat pengguna baru, karena kita tidak perlu ngatur partisi satu persatu. Ini ya, kita klik continue saja. Ini kita continue saja lagi. Nah, di sini di tahap ini kita pilih yes supaya perubahan partisi yang tadi kita buat bisa langsung ditulis ke disk. Nah, artinya Debian bakalan mulai memformat partisi dan lanjut ke proses instalasi. Oke, jika sudah selesai loading instalasinya, kita di sini di tab ini bakalan ini opsi no, karena kita nggak butuh media instalasi tambahan, dan juga Debian 12.x Plus sendiri udah punya 8 DVD cupping, dan kebanyakan pengguna tuh cukup dengan satu cupping atau akses internet saja. Kita klik continue saja. Nah, di sini Debian nanya mau pakai mirror nggak? Nah, karena kita install pakai ISO lengkap, jadi kita pilih aja no. Toh semua yang kita butuhin buat instalasi udah di dalam ISO-nya. Hemat waktu juga untuk download. Kita pilih no aja kodenya. Nah, langkah selanjutnya itu kita pilih opsi yang no, supaya Debian nggak ngirim data statistik pengguna ke server eksternal. Kita continue aja. Nah, di sini kita disuruh milih software buat installnya. Pertama kita yang sudah pasti bakalan centang Debian Desktop Environment, supaya sistem Debian tuh punya tampilan UI-nya, bukan cuma berbasis teks. Terus karena saya ingin mendownload yang versi Mate, dia saya centang yang Mate. Lalu jangan lupa buat ini dicentangin yang standar sistem utilities, agar sistem tuh punya alat-alat penting kayak editor teks, command line tools, dan lain-lain. Oke, jika sudah dicentang ketiga ini, kita klik continue saja, lalu kita tunggu. Oke, sekarang kita sampai di tahap instalasi grup.
Saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu grup. Jadi grup itu panjangannya itu Great Unified Bootloader. Itu software yang digunakan buat mengelola menu boot pada Linux. Jadi itu kalau diibaratin tuh grup kayak pintu masuk ke sistem operasi lah. Dia yang nentuin sistem mana yang bakal jalan waktu komputer nyalain. Di sini kita pilih opsi yes biar grup langsung dipasang ke harddisk utama. Kita klik continue saja. Nah, lanjut kita disuruh pilih lokasi install grupnya. Di sini kita masukin manual DVSDR. Ini artinya kita pasang grup di harddisk utama. Jadi sistem bakal tahu harus mulai dari mana waktu komputer nyala. Klik continue. Nah, di sini jika sudah selesai, kita diminta buat reboot sistemnya. Oke, kalau sudah selesai ya, kita klik continue saja. Nah, kita enter. Oke, ini dia hasil dari install Debian berbasis graphic user interface dengan UI Mate. Di sini kita bebas ya mau login pakai browser. Dia bukan desktop dari UI Mate ya. Oke, itu dia tutorial menginstal Debian berbasis UI dengan UI Mate. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.